Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Stambuk G7012122 kelas A. Video kali ini yaitu untuk menuntaskan ujian mata kuliah kimia medisinal. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, kita perlu mengetahui apa itu obat tetrasiklin. Jadi, tetrasiklin sendiri ini adalah kelompok obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetrasiklin tersedia dalam berbagai bentuk obat, antaranya salep mata, tetes mata, kapsul, tablet, dan suntik. Tetrasiklin merupakan antibiotik spektrum luas, yaitu jenis antibiotik yang dapat efektif membunuh berbagai jenis bakteri, baik bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Kemudian tetrasiklin ini umumnya bekerja dengan cara menghambat pembentukan protein dalam bakteri yang diperlukan untuk berkembang biak. Kemudian dengan begitu bakteri tidak dapat bertambah banyak sehingga infeksi teratasi dengan lebih mudah oleh sistem kekebalan tubuh. Untuk pembahasan yang pertama yaitu hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekspresi dari obat tetrasiklin. Jadi untuk proses absorpsi ini sendiri itu sebagian tetrasiklin diabsorpsi dalam saluran pencernaan. Bioavailabilitas tetrasiklin per oral diperkirakan 60-80% pada pasien dewasa yang berpuasa. Kemudian untuk makanan terutama yang mengandung kalsium dan susu dapat menurunkan absorpsi tetrasiklin oral sekitar 50%, bahkan lebih. Kemudian pada pemberian intramuskular bioavailabilitas tetrasiklin kira-kira 40% dan 100% pada pemberian intravena atau IV. Kemudian konsentrasi puncak obat dalam plasma darah tercapai dalam waktu sekitar 1,5 sampai 4 jam. Proses yang kedua yaitu distribusi. Tetrasiklin didistribusikan secara luas ke jaringan dan cairan tubuh dengan konsentrasi relatif rendah di sekitar cairan cerebrospinal. Kemudian sekitar 20-67% tetrasiklin berkaitan dengan protein. Kemudian tetrasiklin dapat melewati sawar plasenta dan didistribusikan ke dalam air susu ibu atau ASI. Kemudian tahap selanjutnya yaitu proses eliminasi. Rute primer eliminasi tetrasiklin adalah melalui ginjal. Pada pasien dengan fungsi ginjal normal, maka paruh obatnya adalah sekitar 6-12 jam. Pada pasien gagal ginjal kronis stadium akhir, waktu paruh memanjang menjadi 57-108 jam. Sekitar 60% tetrasiklin akan diekspresikan pada urin dalam bentuk tidak berubah dan sebagian pada feses dalam bentuk obat aktif. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu hubungan perubahan struktur dengan aktivitas pada proses metabolisme obat. Pada tetrasiklin tidak dimetabolisme tetapi dikonsentrasikan oleh hepar ke dalam cairan empedu. Tetrasiklin sendiri ini merupakan agen antimikrobial hasil biosintesis yang memiliki spektrum aktivitas luas. Mekanisme kerjanya yaitu blokade terikat asam amino ke ribosom bakteri atau subunit 305. Kemudian aksi yang ditimbulkan adalah bakteriostatik yang luas terhadap gram positif, gram negatif, kemudian bahkan rickettsia. Generasi pertama meliputi tetrasiklin, oksitetrasiklin, klortetrasiklin. Kemudian untuk generasi kedua sendiri merupakan penyempurnaan dari sebelumnya, yaitu terdiri dari doksisiklin, minosiklin. Kemudian pada generasi kedua memiliki karakteristik farmakokinetik yang lebih baik, yaitu antara lain memiliki volume distribusi yang lebih luas karena profil lipofiliknya. Kemudian selain itu bioavailabilitas lebih besar. Demikian pula waktu paruh eliminasi lebih panjang, kurang lebih dari 15 jam. Kemudian di doksisiklin dan minosiklin tetap aktif terhadap Staphylococcus yang resisten terhadap tetrasiklin, bahkan terhadap bakteri anaerob seperti Acinetobacter. Kemudian terhadap vancomycin sekalipun tetap efektif. Untuk karakteristik struktur tetrasiklin sendiri yaitu pertama ada turunan oktahidronaftasen yang terbentuk dari gabungan 4 buah cincin, kemudian mempunyai
mempunyai 5 atau 6 subatom asimetrik. Yang ketiga itu bersifat amfoter karena mengandung gugus yang bersifat asam atau gugus hidroksil, dan yang bersifat basa gugus dimetilamino. Kemudian dengan adanya asam kuat membentuk garam asam yang mudah larut dalam air dan cukup stabil melalui protonisasi gugus dimetilamino pada C4. Dengan adanya basa kuat, NaOH, KOH, kemudian Ca dan OH2 membentuk garam basa yang tidak stabil dalam air. Kemudian mempunyai gugus-gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekul dan juga dapat membentuk kompleks dengan garam-garam seperti Ca, Fe, dan Mg. Dan mempunyai 3 gugus yang mudah terionisasi, yaitu gugus citrakarbonil metan atau pKa3, kemudian fenol diketon pKa2, dan amonium kation. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu hubungan perubahan struktur dengan aktivitas biologis obat. Pada proses ini tetrasiklin tersedia dalam formulasi peroral yaitu kapsul dan juga salep mata. Saat menelan tetrasiklin oral, sebaiknya pasien menggunakan air dalam jumlah yang cukup dan berbeda pada posisi yang tegak untuk beberapa saat. Kemudian hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya ulkus esofagus maupun esofagitis. Efek samping dari tetrasiklin sendiri yang paling umum adalah gangguan gastrointestinal, misalnya seperti nyeri epigastrium, nausea, vomitus, dan diare. Tetrasiklin juga dapat menyebabkan fotosensitivitas dan reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria dan anafilaksis. Penggunaan tetrasiklin selama masa pertumbuhan gigi, yaitu sejak fetus hingga usia 8 tahun, dapat menyebabkan perubahan warna permanen pada gigi. Oleh sebab itu, tetrasiklin dikontraindikasikan pada kehamilan dan anak di bawah tahun. Kemudian peringatan penggunaan diberikan terkait potensi tetrasiklin menyebabkan hipertensi intrakranial. Gejala hipertensi intrakranial dapat berupa sakit kepala, penglihatan buram, dan diplopia. Pada pemeriksaan funduskopi dapat terlihat adanya papiledema. Pasien perlu dipantau secara berkala hingga klinisnya stabil. Kemudian tekanan intrakranial dapat tetap tinggi hingga beberapa minggu meskipun tetrasiklin dihentikan. Sekian video dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.